Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat melanjutkan seri kedua ya. Ini seri kedua dari pembahasan kita berkaitan dengan buku, tanggapan kita berkaitan dengan buku yang ditulis oleh Dr. Robert Murray ya, yang berjudul The Islamic Invasion ya. Di seri pertama kemarin sudah kita bicarakan, kita jelaskan berkaitan dengan fitnah ya, fitnah dan yang dituangkan oleh Robert Moore di dalam buku tersebut ya. Bermula dari kecemasan beliau ya, kecemasan dia atas bagaimana Islam itu berkembang dengan pesat dan ya, sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan kalangan kaum Kristiani tentunya ya di dunia, tidak saja di Indonesia tapi di dunia ya. Hal ini pantas kalau seandainya dia memberikan hujatan, karena memang apologetik itu bagian teologi dari Kristen untuk mengkanter dan membackup tentang serangan-serangan yang datang kepada Kristiani ya. Itu perjuangan dia ya, itu terserah dia, itu urusan dia. Baik, kita lanjutkan mengupas dan mengulas tentang buku yang dia tulis, The Islamic Invasion itu ya. Kemarin ada 2 poin yang kita sempat bicarakan, itu di halaman yang ke-17 dan yang ke-23, di halaman 23 di buku tersebut. Kita meningkat sedikit berkaitan dengan apa yang dia tulis di dalam buku tersebut. Kalau kita baca di halaman 24, fitnah yang dia utarakan di sini adalah seorang muslim diwajibkan sembahyang menghadap ke Mekah. Nah, ini nanti kita jawab saudara-saudara sekalian. Ternyata tidak kita saja diwajibkan untuk menyembah ke arah kiblat itu, karena memang Mekah itu adalah kiblat kita ya. Dia lupa mungkin ya. Kalau seandainya Robert Moore dan juga orang-orang Kristen lainnya membaca surat Mazmur pasal 5 ayat 8, di sana dikatakan begini, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu. Di situ ada kata-kata bait, saudara. Ada kata-kata baitmu itu berasal dari kata-kata Betel atau Baitullah, bahasa Arabnya. Betel atau Baitullah. Nah, apa itu Baitullah? Ya, menyembah ke arah baitmu. Ada beberapa yang perlu kita kritisi di dalam surat Mazmur ayat 5 ini ya, surat Mazmur ayat 5 pasal 8 ini ya. Pertama, ini pernyataan Yesus bahwasanya dia di sini ada kata-kata aku masuk ke dalam bait, sujud menyembah. Pertanyaannya umat mana dan agama mana yang melaksanakan ritual ibadahnya atau pelaksanaan ibadahnya adalah dengan melaksanakan sujud. Nanti ada pembahasan, kita akan lebih jauh lagi tentang kedudukan sholat di dalam Al-Quran dan Alkitab gitu ya. Nah, kita kembali, pertanyaannya umat mana yang melaksanakan ibadah itu dengan sujud selain dari umat Islam? Tidak ada ya. Artinya di sini Yesus sendiri ibadahnya adalah caranya dengan bersujud, bukan dengan bernyanyi-nyanyi gitu ya. Kemudian menyembah ke arah baitmu. Kata-kata arah itu menunjukkan adalah poros untuk orang arah untuk melakukan suatu kegiatan ya.
hadapannya. Nah, begitu tuh bahasa lainnya, hadapannya. Jadi ke arah sujud menyembah ke arah baitmu adalah sujud menyembah ke arah Baitullah, ke arah Betel bahasa di sini. Cuman waktu itu di masanya Yesus, kalau dalam Injil nanti dibaca juga dalam surat saya lupa itu ya, surat Mazmur ya, surat Mazmur kalau tidak salah, ayat 84, surat Mazmur pasal 84 ayat 6. Di sana menyembah tuh berziarah ke Bukit Sion. Apa itu Bukit Sion? Bukit Sion itu ternyata dulu diyakini sebagian besar adalah tempat arah di mana orang-orang Nasrani ataupun orang-orang Kristen itu untuk menjadi tempat suci mereka untuk menyembah, begitu ya. Nah, Betel ini Bethlehem, ada yang mengatakan Bethlehem, ada yang mengatakan Baitullah. Cuman yang jelas kata-kata Betel itu adalah bahasa lain daripada Baitullah. Baitullah itu adalah rumah Allah. Kalau kita di Islam adalah Ka'bah. Ya, nah, nanti ini ada kaitannya kepada fitnah dia berikutnya. Begitu ya. Jadi potongan fitnah itu dia lupa. Ternyata tidak umat Islam saja untuk menyelaksanakan sholat ke arah Baitullah. Mereka juga. Maka kalau masjidnya orang Islam menyembah ke arah menghadap ke arah Ka'bah, ke Baitullah, mereka juga selayaknya mendirikan gereja juga harus searah ke arah tempat mereka diatur oleh di dalam surat Mazmur pasal 5 ayat 8 ini, begitu ya. Ke arah baitmu, ke Baitullah. Begitu. Bethlehem lah kalau bahasa lainnya itu. Kemudian dikatakan lagi oleh Robert Moore dalam bukunya itu, dengan demikian dia diingatkan oleh setiap hari dia harus tunduk, ya, umat Islam maksudnya, umat Islam itu harus tunduk dan taat pada Arabia sebanyak 5 kali. Nah, ini suatu kesalahan. Mereka mengira, atau Robert Moore dalam hal ini menyangka, kita sholat arah ke Ka'bah itu dianggap mengikuti ritual ibadah orang-orang Arabian, begitu loh, orang-orang Arab sebanyak 5 kali. Ya. Perlu diketahui, dan ini juga sering dijadikan fitnah bagi kalangan orang-orang Kristiani, mengatakan umat Islam itu menyembah berhala. Nanti kita lihat, kita cek siapa sebenarnya yang menyembah berhala itu ya. Mereka mengatakan umat Islam menyembah berhala yang bernama Hajar Aswad, karena di sana itu dikatakan di dalam Ka'bah itu ada Hajar Aswad dan itu dijadi sesembahannya umat Islam. Perlu diketahui kalian saudara-saudara umat yang beragama Kristen, kami tidak pernah menyembah Ka'bah. Kami tidak pernah menyembah Hajar Aswad. Adapun Ka'bah dan Hajar Aswad hanya sebagai poros arah tempat umat Islam itu arah untuk sholatnya saja. Jadi bukan menyembah itu. Yang kami sembah adalah Allah. Kenapa kami menghadap ke sana? Karena ada perintah di dalam kitab suci umat Islam atau di dalam Al-Quran untuk menyembah ke arah Baitullah atau ke Ka'bah. Jadi kami bukan menyembah Ka'bah dan bukan menyembah berhala. Dan tidak pernah menyembah Hajar Aswad. Itu hanya poros di mana sebagai tanda titik untuk arah peribadatan. Supaya seragam umat Islam di seluruh dunia, arah ibadah, arah sholatnya menuju kepada satu titik, begitu ya. Tidak, andai saja itu tidak diadakan, maka akan terjadi ketidakteraturan ya. Bayangkan ada yang menghadap ke selatan, ada yang menghadap ke utara, ada yang menghadap ke timur, ada yang ke barat daya. Tidak jelas arahnya itu ya. Yang jelas itu hanya tumpuan, titik tumpu untuk mengarahkan hadapan sholat umat Islam ke satu titik. Hanya itu saja, tidak lebih dari itu ya. Jadi bukan itu yang kami sembah. Yang kami sembah tetap adalah Allah, begitu ya. Dan kalau dikupas nanti tentang ibadah haji, nanti kita akan singgung tentang ibadah haji. Sebetulnya kalian juga ada perintah ibadah haji. Nah, kalau fitnahnya Robert Moore, kita lihat nanti di halaman 25 di buku itu, apa kata Robert Moore berkaitan dengan ibadah haji. Bukti sejarah dengan jelas menunjukkan bahwa Muhammad mengadopsi upacara keagamaan para penyembah berhala, katanya. Para penyembah berhala. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena memang dulu kita akui sebelum Islam datang, Ka'bah itu adalah rumah para berhala.
yang dijadikan tempat posisi struktur berhala itu ada di Ka'bah itu. Ada 360 kurang lebih berhala-berhala itu disusun oleh orang-orang kafir Quraisy di sekitar berhala, di sekitar Ka'bah itu. Justru Islam datang itu dihancurkan, ya, dihancurkan. Lalu itu dijadikan poros ataupun titik pusat untuk arah peribadatan umat Islam. Sebetulnya itu sudah dimulai bukan dari masa Muhammad, ya. Dari masa Nabi Ibrahim sudah dimulai akan hal itu, ya. Sudah dimulai itu di masa Nabi Ibrahim. Itu banyak di dalam Injil pun ada diceritakan tentang tentang hal-hal cerita tentang hal tersebut, ya. Bukan dari masa Muhammad itu, dari masa Nabi Ibrahim. Di dalam Injil pun ada, ya, tentang berkaitan pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Di dalam kitab Injil ada sendiri itu, ya. Contohnya saya buka sedikit berkaitan perintah ibadah haji yang ada di dalam kitab Injil. Ibadah haji dalam sebutan agama Islam bahasa Arab itu adalah haji, sementara di dalam bahasa Ibrani adalah Hajj, H-A-G-G, ya, H-A-G-G, ya. Ibraninya itu hakikat haji dalam Taurat bahasa Ibrani atau Pentateuch perjanjian lama, ya, dalam Alkitab disebut dengan Hajj, ya, itu haji, yakni festival ketuhanan yang dipandang suci dan menjadi suatu tempat berkumpulnya umat di masa itu. Itu penjelasan tentang ibadah haji atau Hajj itu sendiri. Di dalam Keluaran 23 pasal 23 ayat 14 dikatakan 3 kali haruslah engkau mengadakan Hajj. Nah, ingat 3 kali dalam setahun itu, ya. Silakan nanti dibuka. 3 kali dalam setahun haruslah kamu mengadakan Hajj atau haji dalam bahasa Arab untukku atau bagiku. Itu ada di dalam Keluaran pasal 23 ayat 14. Silakan nanti dibuka. Jadi fitnahnya Robert Moore ini, dia ngerti nggak sih berkaitan dengan kitabnya sendiri? Sungguh sangat memalukan. Seorang doktor apologetik, tapi dia tidak tahu tentang isi daripada kitabnya sendiri, ya. Nah, ini sini banyak ini. Nah, itu ya. Berkaitan tentang ritual ibadah haji itu, dan berkaitan kurban pun ada di sini, karena memang biasanya haji dan kurban itu satu paket itu pelaksanaannya, ya. Nanti bisa dibaca tentang kurban itu, ya, dalam surat Ulangan pasal 12 ayat 14. Di sana ditekankan, tetapi di tempat yang akan kami pilih, ya, ini rumah Tuhan di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakarmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Lihat, ada persembahan. Di Ulangan 12 ayat 11-nya, ya, dikatakan, maka ke tempat yang telah dipilih oleh Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakar dan korban sembelihan, persembahan persepuluhan dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih yang kamu nazarkan kepadanya. Lalu bagaimana bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan kurban itu di tempat yang disucikan di dalam kitab ini? Apabila dijawab oleh Ulangan pasal 12 ayat 21, apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh, lihat, terlalu jauh artinya sulit untuk dijangkau di tempatmu itu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberi Tuhan kepadamu seperti kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempat sesuka hatimu. Jadi bagi orang-orang yang jauh ke sana itu,
ya, ke Baitullah sana untuk melaksanakan kurban, ya, boleh di tempat masing-masing saja. Jadi ada perintah kurban itu di dalam Injil pasal surat Ulangan pasal 12 ayat 21. Ya. Jadi tidak umat Islam saja. Nah, ini fitnahnya kalian yang ternyata ibarat pepatah itu menempuh air di dulang, terpecik muka sendiri. Itu yang dilakukan oleh Robert Moore, ya, di dalam fitnahannya itu, ya. Nah, berkaitan dengan penyembahan berhala, ya. Mana yang sekarang menyembah berhala? Nanti ada ulasan khusus juga tentang pelarangan menyembah berhala, ya. Larangan untuk menyembah berhala, ada pembahasan khusus berkaitan, masih di dalam buku ini juga kita upas nanti. Nah, persamaan dan perbedaan Robert Moore ada mempertanyakan di mana letak persamaan perbedaan dan persamaan Islam dengan Kristen itu sendiri. Ternyata ada nanti, ya. Itu dia tidak menelaah terlebih dahulu dengan apa yang dia tulis. Nah, begitu. Nah, berkaitan dengan penyembahan berhala yang dia fitnahkan di sini, dikatakan agama Islam adalah agama penyembah berhala. Kita lihat, cek sekarang. Siapa yang menyembah berhala? Kami umat Islam tidak pernah di dalam tempat ibadah kami yang namanya masjid itu ada patung. Jangankan patung, lukisan, gambar makhluk hidup saja tidak boleh ada. Ya, tidak boleh ada. Nah, sementara di tempat peribadatan kalian, ya, saudara-saudara kami yang Kristiani, lihat patung Bunda Maria, patung Yesus, minimal ada gambar Bunda Maria, ada gambar daripada Yesus, yang kalian berdoa dan beribadah menghadap kepada patung itu. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang penyembah berhala? Siapa yang penyembah patung? Siapa yang penyembah daripada berhala-berhala itu? Maka fitnah itu ternyata, yaitu seperti yang saya katakan tadi, ibarat orang mengatakan menempuh air di dulang, terpercik muka sendiri, begitu toh, ya. Kemudian perintah menunaikan ibadah haji menurut Robert Moore di dalam bukunya itu di halaman 25 dia mengatakan pelaksanaan ibadah haji tersebut merupakan sesuatu yang kejam, katanya. Masya Allah. Dan menjadi beban berat bagi orang muslim, khususnya yang miskin di dunia, ketika ia harus berhemat dan menabung seumur hidupnya, kemudian harus dikorbankan untuk memenuhi syariat Islam untuk datang ke Mekah. Begini, saudara-saudara, khususnya saudara-saudaraku yang beragama Kristiani, kalau Anda tidak memahami tentang Islam, sebaiknya jangan memfitnah kalau tidak tahu, ya. Kalau tidak tahu jangan memfitnah, begitu. Di Islam tidak ada perintah dengan memaksa, ya, tidak ada pemaksaan untuk pelaksanaan ibadah haji. Ketentuan dalam rukun Islam, ya, melaksanakan ibadah haji hanya bagi yang mampu saja, yang tidak mampu tidak diwajibkan, tidak diwajibkan. Dan syariat orang yang beragama Islam memang dianjurkan, tapi tidak diwajibkan. Apalagi orang-orang yang tidak mampu, tidak pernah bagi orang-orang yang, kalaupun mereka menabung untuk melaksanakan ibadah haji, itu inisiatif diri mereka masing-masing. Begitu, saudara sekalian, untuk hari ini, sesi ini, nanti kita lanjutkan kembali berkaitan dengan fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh Robert Moore. Kita akan jawab dan kita akan bantah dan kita akan luruskan fitnah tersebut, karena ini yang dijadikan senjata buat mereka untuk melemahkan dan menyesatkan orang-orang Islam dari pemahaman keislamannya. Baik, demikian, mohon maaf atas segala sesuatunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.